Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Ini pas di kandang ayam ini guys. Saya mau berbagi cerita tentang pemanfaatan dari alfalfa yang untuk pakan ternak unggas. Jadi pernah dimuat di dalam jurnal, itu salah satu paper saya dan kawan-kawan, berkaitan dengan alfalfa itu juga punya potensi sebagai pakan ternak unggas karena memiliki 17 jenis asam amino dengan kandungan CA dan B yang juga tinggi. Nah, beberapa asam amino esensial seperti lysine itu juga ada di dalam alfalfa. Methionine juga ada di dalam alfalfa. Nah, apakah bisa nanti berdampak pada produksi? Kalau yang di ITIC sudah pernah ada, kita trial juga. Nah, kalau yang untuk unggas apakah nanti berdampak? Bagaimana kolesterol telurnya, bagaimana kuning telurnya, apakah juga ada kadar tertentu yang berbeda ketika diberikan sebagai pakan ternak untuk layer. Nah, ini bagian dari penelitian itu guys. Ini kita lihat ya guys ya. Layer ayam petelur jenisnya Lohman. Ya sama sih seperti jenis ayam petelur yang lainnya. Warnanya merah begini ya, dan ini telurnya belum sempat diambil nih guys. Nah, pakannya itu dalam bentuk mesh, kita buat sendiri dan kemudian dicampurkan. Kita minta tolong ke feed mill untuk mencampurnya nih guys, dan diberikan ke ternak. Nah, ada beberapa kadar yang kita coba. Nah, nanti akan kita amati seperti apa telurnya, apakah kadar nutrisinya, apakah yolknya, apakah albuminnya, apakah keraban telurnya, warna kuningnya, kolesterolnya telur dan lain-lain itu apakah akan berbeda, berubah atau tidak dibanding dengan yang tidak kita perlakukan dengan alfalfa. Ceritanya berlanjut guys. Yang dari kandang ini dulu, nanti kita lanjutkan cerita di hasilnya guys. Alfalfa itu kalau disebut queen of forage mestinya punya kemanfaatan yang banyak. Ya bisa untuk pakan, bisa untuk pangan. Ya, oleh karena itu kita harus explore. Nah, di dalam jurnal yang dimuat di dalam American Journal of Animal and Veterinary Sciences itu tertulis bahwa dengan berbagai fitur yang dimiliki, artinya fitur nutrisi dengan berbagai macam amino, CAP dan lain-lain itu, maka kesimpulannya adalah alfalfa ini juga bisa berpotensi untuk menjadi pakan ternak unggas. Tentu saja akan diberikan dalam jumlah terbatas guys, karena unggas itu sensitif terhadap pakan berserat. Tapi sisi lainnya juga dari sisi kandungannya nih loh ya, ini bisa menjadi potensi pengganti terhadap soybean meal. Artinya nanti kalau alfalfa tropik ini bisa terus dapat dikembangkan di Indonesia, ini tidak hanya kita tidak impor benih, tetapi juga akan berdampak mengurangi terhadap ketergantungan soybean meal karena kandungannya jelas. Nah, caranya juga simple. Kita potong terus kemudian dikeringkan. Nah, seperti ini guys, supaya menjadi hay. Nah, nanti akhirnya menjadi hay kering seperti ini guys. Ini hay kering. Di warnanya yang bagus itu teksturnya masih warna kehijauan gini nih. Untuk bisa dijadikan campuran pada pakan tentu saja harus diremukkan. Ini baru dicoper, nanti setelah dicoper kemudian digiling. Setidaknya menjadi lembut seperti ini sehingga nanti akan mudah dicampurkan di dalam pakan kalau pakannya berupa mesh. Kalau hanya untuk itik fresh gini dicacah pun bisa jadi, karena itik entok itu kan jenis unggas yang terbiasa, dia juga nyosor-nyosor untuk daun-daunan, kadang-kadang daun bonggol, batang bonggol, pisang aja dia sosor habis itu guys. Nah, tapi kalau untuk unggas seperti
layer kan memang beda, jadi harus siapkan sediaannya dengan sebaik mungkin guys. Oke, itu dalam hal persiapannya. Nah, ini adalah penggunaan alfalfa pada unggas, dalam hal ini adalah itik, dan betulnya adalah itik pedaging yang kita sebut itik ibrida. Nah, ini itiknya sedang berebut makan dari fresh alfalfa yang cukup hanya dicacah, disajikan dalam nampan-nampan seperti ini guys. Jadi sangat lahap, dan hasilnya bisa kita lihat bahwa orang makan itik biasanya kan takut. Nah, karena kolesterol. Nah, ini kolesterolnya baik di dalam hati, di dalam dada, paha, darah, semuanya turun guys. P0 itu yang tanpa alfalfa, P1 alfalfa 3%, dan P2 alfalfa 6%. Dan ini adalah substitusi, bukan penambahan. Nah, yang naik itu adalah HDL atau kolesterol baik. LDL kolesterol jahatnya pun turun itu guys. Ini suatu hal yang menarik menurut saya untuk dilanjutkan. Nah, kalau fresh dengan hay gimana sih? Nah, ini itik yang sedang makan alfalfa hay. Sama juga mereka juga makan, dan hasilnya adalah kalau dilihat dari berat badannya, memang penggunaan yang murni dengan komersial mendapatkan bobot akhir lebih tinggi. Nah, sedangkan yang penggunaan alfalfa hay itu berat badannya paling kecil. Yang fresh alfalfa itu middle. Tapi kalau dilihat dari price yang nanti akan dia dapatkan, ternyata kita lihat di live wage income. Ini yang penggunaan alfalfa 6% bisa dapatkan income sampai 8.000. Sementara yang lain minus ini guys. Nah, ini bisa dilihat nanti di papernya di sini di. Nah, kalau yang untuk layer gimana? Nah, ini adalah telur yang dihasilkan dari layer yang menggunakan alfalfa. Dan ternyata karena telurnya lebih kuning dibanding yang tidak ada alfalfanya. Dan itu tentu karena adanya beta karotin yang ada di dalam alfalfa. Nah, otomatis kemudian berdampak pada vitamin A yang tinggi juga. Selain itu, mineral Fe, zinc, kemudian CAP yang ada di dalam alfalfa ini juga menjadikan telur yang dihasilkan ini punya kecenderungan menghasilkan Fe dan zinc yang tinggi. Artinya ini bisa menjadi fungsional. Kalau sekarang ada problem stunting, ini bisa menjadi salah satu solusi. Makan telur bisa mengantisipasi untuk terjadinya stunting. Nah, sisi lain ada saponin dan juga antioksidan, sehingga kemudian ini juga mengandung antioksidan. Luar biasa pokoknya ini kalau kita kupas bahwa alfalfa untuk unggas. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut tentu sangat menarik nih guys. Gitu dulu guys ceritanya. Nanti kita lanjutkan di cerita-cerita yang lain penggunaan alfalfanya. Atau budaya tani paham suweknya. Mudah-mudahan manfaat. Salam sehat selalu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan jadi amal. Saya doakan pada para pemirsa dan subscriber saya untuk sehat selalu dan lapang rezeki. Amin.